Halo, malam guys. Ketemu lagi di live trade NFP malam hari ini bareng tim NSFX dan trader-trader NSFX lainnya. Selamat malam. Oh ini Bos Putu Edi udah nyapa duluan nih. Selamat malam Bos Ari, malam Bos Indra. Nih, teman-teman yang lain, mana suaranya ini? Baru 34 orang ya yang join ya. Kita tunggu yang lainnya nih. Jadi malam hari ini itu spesial live trade-nya. Di live trade NFP nanti jam 8.30 setengah 9 ya untuk NFP-nya. Jadi sebelum itu kita sharing-sharing dulu seperti biasa. Nanti ada Bos Narko juga, ada Bos Ade, dan ada saya. Itu. Nah ini Bos Narko ya udah hadir nih. Malam Bos Narko. Selamat malam, everybody. Para pencari cuan spesial NFP, ya kita apa namanya pakai fundamental hanya ketika NFP. 90%, 95% lainnya full technically. Wah, tidak hujan di luar. Oke, kita pindah lokasi. Dan nggak bosan di dalam terus, kita cari lokasi yang berbeda. Sebelumnya dari mana aja ini teman-teman semua? Ada yang Dari dari Solo hadir Bos Narko. Solo hadir. Dari Solo hadir. Dari Solo. Ini kayak ngevlog ya. Ini padahal pakai laptop ini, satu tangan ini. Laptopnya berat padahal ini. Ini ada Kang Fauzi. Kang Fauzi, udah siap MT4? Ya. Ya, oke. Nanti tolong dipencetkan biar cuannya double. Selain sebagai videografer, Kang Fauzi jadi trader juga di sini. Oke, kita pindah di luar. Oke, teman-teman. 50, sudah 50 orang yang hadir malam hari ini dari Medan, Binjai, Papua, Bali. Bos Putu Edi, udah sembuhkah anaknya? Udah sehat lagi? Malam Konarko, malam juga Bos Michael. Rame nih, Binjai, Papua, Medan, Makassar, Samarinda, Ciamis, Lubang Buaya. Bentar, kok saya lupa ya? Kok saya lupa ya, Lubang Buaya itu mana ya? Ini mengingat enggak? Sabarat. Oh, saya lupa ya, bentar. Ini pelajaran sejarah ya ini. Lupa saya. Lubang Buaya ini mana ya? Loh, tragedi Lubang Buaya itu loh. Pak Soekarno orang dilebokin nang Lubang Buaya, Pak. Ngawur, Pak. Salah itu. Siapa? Ya, mending tragedi. Ya ada, tapi bukan Soekarno, Pak. Soekarno itu diasingkan, bukan dimasukkan di Lubang Buaya. Salah, Pak. Kamu tidak menghargai jasa pahlawan. Saya lupa. Yang Lubang Buaya tadi mana? Tuban, wah. Mana Bos itu? Di Jakarta Timur Bos Narko. Infonya dari Google. Bekasi. Nah, planet Bekasi, Pak. Planet Bekasi. Oke, siap lagi Bos Dimas. Bekasi katanya planet berbeda katanya. Just jokes ya, kawan-kawan. Terus ada Tuban, loh, Bos sudah dari Tuban. Nah, mungkin bulan kapan ya? Mungkin bulan depan ke Tuban. Pokoknya bulan depan tuh yang mengantri antara Tuban, Jakarta. Nah, dua ini. Jakarta kalau nggak Tuban. Yang Jepang tadi, kita mungkin bisa bertemu di bulan Mei karena saya udah tiket dan udah fix, udah booking tiket PP 0 rupiah. Ini seriusan ini, 0 rupiah ini. Ini yang di Jepang kita bisa ketemu. Nanti saya tunjukin saya tempat kuliner, saya yang traktir. Sip. Jepangnya saya datangnya di Haneda.
di Bandara Haneda, kan ada Bandara Tokyo sama Haneda ya kalau nggak salah ya. Saya yang di Haneda. Bos Ade jadi ikut ya, Bos Ade. Up. Enggak dulu. Nggak dulu, oke siap. Saya izin berangkat duluan. Mau table talk di sana. Mau cari member di sana. Canda. Mau liburan di sana. Ngopi bareng lagi kalau ke Tuban. Siap, Bos Tris. Tadi ada siapa lagi? Bos Huda. Ya udah kita berdua nanti kita ngopi bareng sambil cari teman-teman yang lain. Panggilan dari NSFX untuk hadir ngopi. Siapa tahu dapat EA loh. Asik ya. Oke. Sambil kita menunggu NFP yang masih kurang lebih 38 menit 12 detik lagi, jadi kita mau sharing-sharing nih. Siapa yang baru pertama ikut live trade? Atau siapa yang belum pernah buka CT? Enggak, saya enggak buka CT. Kemarin udah sharing kalau CT itu agak mengganggu psikologi saya nantinya. Psikologi saya itu nggak cocok kalau ada unsur handle dana orang. Kendalanya di situ, ya. Jadi psikologi saya itu nggak cocok kalau ada unsur handle dana orang. Oke, ada Bos Nur Laila, ada Bos Johan, Bos Ari, dan Bos RP. Salam kenal, selamat datang. Perkenalkan, saya Narko Santoso. Didampingi tim saya ada Bos Ade dan Bos Niko. Nah, jadi ini NFP. Biasanya kalau kita ada Bos Landris lagi juga, ya. Jadi ini spesial NFP, ini terbuka untuk umum. Biasanya kalau hari Jumat itu private, tapi karena NFP ini terbuka untuk umum. Dan kadang kita kalau NFP tradingnya sedikit barbar, ya. Wah, Bos Eko ini yang pertama. Kadang kita NFP itu tradingnya sedikit barbar. Saya pernah salah lot, kalau teman-teman ingat itu pas undangan apa itu, mau barbar tapi malah salah, udah barbar salah lot. Siapa ingat saya pernah entry 5 lot itu? Pas NFP tahun lalu lah kalau nggak salah. Jujur itu salah pencet lot. Mau 0,5 atau 2 lot, di kepalanya mikirnya 2 lot tapi yang di entry 5 lot. Deg-degan juga sih, cuman ya udahlah. Nggak masalah. Sebagai contoh biar teman-teman nggak salah lot kayak saya. Nah, ini nanti coba kita lihat marketnya gimana. Karena seingat saya forecast-nya lebih rendah dari actual-nya ya. Cuman nanti siapa yang tahu, karena yang sebelumnya juga forecast-nya lebih rendah, tapi actual-nya lebih tinggi jauh. Hasilnya lebih better. Yang menerima gaji di sektor non-pertanian itu besar. Sehingga kemarin NFP yang bulan kemarin kita meraup profit lumayan. Itu. Terus siapa nih yang belum tahu apa itu ternak akun? Sambil kita ngisi waktu, saya mau sharing-sharing experience saya dan teman-teman NS yang udah di sini lama. Ini kan apa Zoom kita ini ada penunggu lama, ada penunggu baru ini. Kalau penunggu lama di sini kan diam-diam tapi profitnya juga konsisten. Ingat, profit konsisten maksudnya bukan 100% profit gak ada loss-nya. Tapi dari bulan ke bulan hasilnya itu selalu membuahkan hasil yang baik. Tuh. Wah, itu Bos iPad Air. Ingat tuh, yang pas salah lot tuh saya nge-close ya, saya sempat close tapi yang lain pada cuan semua. Cuman nggak masalah, pas itu kan ya itu saya pernah sharing ya, kalau kita merasa apa yang kita tradingan nggak tepat, kalau tipikal saya nggak rugi, nggak profit, nggak apa-apa. Yang penting segera keluar market. Daripada awalnya udah tidak sesuai yang di trading plan kan, hasil akhirnya minus. Nah, itu lebih sakit tak berdarah. Yang belum pernah ternak akun, mungkin saya tunjukin dulu nih ternak akun nih. Apa sih ternak akun? Ternak akun ini kemarin habis ada yang masuk $50.000. Keren juga itu. Nah, kita ke ternak akun. Kita sharing-sharing dikit nih. Kayaknya ada floating di salah satu akun kita. Nggak tahu bener nggak ini. Bos Niko kan yang pantau. Bener Bos Arko. Di Lazy Pro. Wow, siap. Ini ada yang orek-orek itu.
yang gambar-gambar itu. Nggak, tolong itu Bos Ade atau Bos Niko tuh yang pegang tuh, nah biar di clear. Oke, jadi ini karena akun kita ada 7 akun, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan kalau proyeknya NS nanti ke depan berjalan dengan baik akan menghasilkan yang 8, 9, 10 dan seterusnya. Jadi Earns Pro ini versi 3 ini masih running, floatingnya 4%, $40 dari $1.000. Dan kita kalau cek dari awal akun ini berjalan, ini kan akun pindahan ya, sebelumnya pakai nama saya, karena kena limit transaksi dan akun saya pribadi juga udah banyak, saya pindah ke namanya Bos Niko ya, saya pindah ke namanya Bos Niko, dan dari akun ini berjalan awal, pairnya emas, ibu-ibu pasti suka ya, gold, pair gold, ini udah ngasilin profit 10%, dan profitnya ini sudah ditarik $90 dari $108 dan ditarik $90, dan floatingnya kecil 4%, padahal gold lagi turun dari puncak, kita ada floating sampai ke area bawah ini. Ini kayak mau bentuk double bottom. Nah, jadi saya akan bawain analisa sedikit berdasarkan akun ternak ini. Ini kayak mau membentuk double bottom di daily. Ya sambil dilihat aja nanti pergerakannya seperti apa ke depannya. Itu ya. Ini saya bukan membentuk double bottom loh ya. Ini kayak mau membentuk double bottom. Jadi on progress. Apakah nanti membentuk double bottom atau mungkin membentuk yang lain? Nah, kita sambil lihat ke depannya. Yang kedua, ada Earns Pro V5. Masih EA yang sama, tapi versi terbaru, terupdate, terkece, terbadai, terlengkap fiturnya. Ya, kenapa bilang begitu? Karena di sini kalau kita lihat fiturnya sampai 66. Oh, 66. Kalau yang tadi versi 3, ya kita cek sedikit. Versi 3 ini fiturnya 22. Oh. 22, 66, mungkin tahun depan 111 fitur ya, siapa tahu kan. Bos Niko punya ide out of the box, nanti dimasukkan sini semua kan, siapa tahu. Nah, ini versi 5 EA yang sering kita update, kita percanggih lagi, terus ada fitur-fitur keamanan seperti dia bisa menghindari kondisi market yang hectic. Artinya kalau tiba-tiba, kalau ada news kan normal nih, news lompat-lompat, kayak NFT lompat-lompat, selama ini berbulan-bulan, bertahun-tahun melewati kondisi NFT tidak pernah ada masalah dan lancar-lancar aja. Nah, kalau tiba-tiba nih ada kondisi kayak Brexit atau kayak yang di luar jadwal di kalender ekonomi, marketnya mencelak, seret, dia ada fitur pengaman, guys. Jadi dia ada fitur yang mengamankan kondisi seperti itu. Itu canggihnya EA kita. Jadi dia nggak akan opennya ngawur, nggak akan ngaco. Ini floating, nggak floating. Ini minus $0.70. Ini nggak floating ini guys. Ini open biasa ya. Dari akun ini pertama kali jalan, kita cek all historinya, udah ngasih NS pundi-pundi cuan 33%. Ya, $330. Kita gotyo itu 5 juta rupiah ya. 5 juta rupiah. Ya, 5 juta rupiah itu. Dari modal sama, $1.000 atau cecing dolar kalau teman-teman penasaran, itu bahasa Hokkien ya. Nah, mungkin kalau dengar apa orang-orang ngomongan cepek gopek ya, sering-sering dengarnya kan angka-angka ya Kak, ini ya kita sebut angka yang lebih besar, lebih beda. Next-nya ya kita geser lagi masih dengan Earns Pro V3. Loh, sama ya kayak yang akun pertama tadi, sama, tapi ya bisa dipasang di pair yang berbeda-beda. Nggak ada transaksi karena udah clear, udah take profit, dan ada profit ngendon di sini. Profitnya itu standby di akun ini $45 atau 4%-an. Nah, itu di withdraw, bisa dipindah nanti ke akun yang baru. Dan sudah menyumbangkan kekayaan 53% atau $500 ya, itu lumayan banget. Akun keempat, jadi ini cerita sedikit sebelum kita bahas akun keempat. Ini berawal dari semuanya satu akun, setiap ada rezeki ditambah jadi 2 akun, terus 2 akun ini menghasilkan profit
sampai akhirnya menjadi 7 akun. Sempat kita nambah akun lagi di akun keempat. Jadi akun ketiga itu pure dari profit. Akun keempat kita tambah lagi karena ada rezeki. Namanya rezeki itu nggak dipek sendiri, tapi dinikmati untuk mereka yang membutuhkan. Jadi saya tambahkan di akun keempat. Dan dari 4 akun ini lahir akun kelima, keenam, dan ketujuh. Ini pure dari profit. Itu niat baik berbuah baik ya seperti ini. Nah, akun yang keempat menghasilkan profit juga 35% kurang titik, kurang sedikit ya. 35% kurang titik, kurang sauprit bahasa orang ini. Dan floatingnya, nah ini floating yang agak besaran ini, 27%. 27%. Apakah sering floating seperti ini? Panjang saya membawakan materi ternak akun ya, panjang saya membawakan materi ternak akun ke teman-teman semua, ketemu kondisi floatingnya gini tuh sangat langka, sangat rare ya. Kalau skin Mobile Legends ibarat skin epic ya, ini jarang banget dan tergolong aman, tergolong kondisi floating di bawah 30% tuh masih saya pribadi kategorikan sebagai floating yang tidak terlalu untuk diworikan. Tinggal pantau-pantau dulu aja, jadi nggak perlu terlalu panik, nggak perlu terlalu khawatir. Baru ketika mendekati 35% atau lebih dari 35%, kita bikin plan kita pertimbangkan plannya bagaimana, mau survive atau mau ikut plan yang pertama dengan membatasi kerugian. Kembali lagi, butuh bantuan, tim kita siap bantu. Ini akun yang keempat. Udah menyumbangkan 35%, ini floating 27%-an. Nah, nggak tahu nih, siapa tahu dengan NFP malam ini, market berbalik arah dan bisa memberikan pundi-pundi cuan untuk kita semua. Itu. Terus berikutnya akun kelima. Wah, akunnya banyak ya. Saya nggak bayangin kalau akun ternak kita ini someday bisa jadi 15 akun. Mungkin saya bawain materi ternak akun bisa habis waktu 1,5 jam sendiri. Tapi nggak apa-apa. Malah saya seneng nih. Akun kelima nggak ada floating guys. Cuma $12. Ini 1%. Ini nggak bisa kita anggap sebagai floating ini. Marketnya tenang-tenang. Dan udah nyumbang pundi-pundi profit itu 40%, $400. Nah, teman-teman semua mungkin yang profitnya kalau trading sering gede-gede, saya nggak tahu apakah profit gedenya teman-teman itu stabil dan kontinu lama, apalagi kalau teman-teman itu masih di fase ibaratnya kayak tidak fleksibel, tidak punya waktu untuk analisa, atau tradingnya baru pemula, atau mungkin ada kerjaan lain yang kadang sering menyita waktu. Kenapa nggak diversifikasi resiko, membagi kerjaan teman-teman, tradingan teman-teman sama IE yang canggih-canggih ini. Akun ke-6, kita cek akun ke-6. Akun ke-6 ini juga nggak ada floating, ada profit ngendap $27 dengan total profit selama akun ini running 21%. Ya, semua profitnya udah lumayan besar-besar. Dan akun ke-7, akun terakhir kita. Akun terakhir kita juga nggak ada floating, modalnya masih bertumbuh $800 karena ini kita pindahnya bertahap dari akun yang lain. Mungkin kayak tadi akun kedua atau keberapa ya? Nah ini $32, terus yang ini $45, mungkin nanti bisa ditambah-tambahkan ke akun ini, nanti dibantu oleh tim saya, Bos Niko yang tampan, baik hati, rajin menabung, dan tidak sombong. Siap? Nah, tolong ya. Profitnya akun baru nih, Bos. Ini akun baru mulai di bulan-bulan ini, bulan-bulan Januari, bulan-bulan ini nih, salah, November. Tapi November ini dia baru modalnya $20, $30. Belum running, baru mulai running pertama ini. Nah ini, teman-teman saya lihat running pertamanya dia aja bulan 1 tanggal 9. Jadi setelah liburan akhir tahun, kita kan biasanya kasih rekomendasi tuh. Akhir tahun hanya di-off-in dulu. Nanti setelah akhir tahun baru dinyalakan lagi. Nah ini nyala di tanggal 9, 1 minggu setelah Happy New Year-an ya. Dan udah nyumbang 5%. Tanpa kita ngapa-ngapain, akun ini jalan sendiri otomatis 24 jam non-stop, bisa 1 VPS, kita pakai sampai 7 akun, jalan-jalan aja, nggak problem, nggak trouble. Nah, itulah ternak akun. Gitu, teman-teman semua. Nah, ini ada yang sharing nih, ada yang sharing, Bos iPad Air. Akun EA ternak akun saya sama keluarga udah 21 akun. Saat ini floating 6%-an, nah, ditunggu EA barunya.
atau agar ada diversifikasi, ada pair yang USD XXX atau pair lainnya. Itu keren banget, salah satu yang pakai karena akun juga cukup banyak. Ada Bos iPad Air, kalau mau sharing-sharing tanya-tanya ke beliau, saya yakin beliau ramah, minta tolong Bos iPad. Bisa dibantu kalau teman-teman ada yang tanya-tanya, sharing-sharing. Ya, kalau mau tanya ke tim NS juga tim kita dengan ramah akan memberikan sharingnya. Nggak usah khawatir, tim kita semua peternak akun semua, Bos Ade, Bos Niko, dengan spesialis masing-masing pair favoritnya. Saya tahu banget ini Bos Ade sangat mencintai emas ya. Jadi kalau Bos Ade, teman-teman ini saya kasih tips ya, kalau Bos Ade ulang tahun atau apa, nggak usah bingung kadonya. Mampir itu ke toko butik Antam, mulai dari 0,5 gram aja dia udah seneng. Itu tips yang sangat sangat oke lah. Ya kan Bos Ade? Oh, jempolnya langsung terangkat. Ya itu, nggak usah banyak kata, nggak usah banyak bingung, nggak usah mikir Bos Ade itu suka barang apa, suka warna apa. Ya itu tadi, yang warnanya kuning, gilap, terus sering digigit pemenang Olimpiade, ya itu Bos Ade juga suka ini. Mau bentuknya apapun, bentuk perhiasan, bentuknya emas batangan, atau yang tidak berbentuk emas mentah itu, kalau di toko emas beli mentahan itu, yang bisa dipendet kalau teman-teman kuat ditekuk isa itu, nah itu makin senang dia. Ya kan emas murni itu. Definisi real logam mulia. Nah itu Bos Puput tuh, tim NS memang ramah semua, keren. Thank you Bos E, harus ramah. Kalau nggak ramah nanti nggak punya teman, nggak boleh. Bos, akun ini start dari kapan? Oke, saya notice ya, saya ingetin akun ternak itu start awalnya itu bulan Juni 2021. Itu pas ulang tahun, setelah ulang tahun saya. Jadi pas ulang tahun ada sedikit gerakan dari hati kecil yang dalam, biasanya kan berbagi ya, terus tiba-tiba kepikiran, kenapa nggak dari trading bisa berbagi? Ya kan, kenapa hanya berbaginya dari profit saya? Kenapa nggak saya menciptakan satu buah project yang bisa berdampak ke orang lain? Supaya tercetuslah ide ternak akun. Dan itu dimulai dari satu akun. Nah, itulah start awalnya. 2021, 2022, dan ini hampir 2023 bulan Juni, artinya hampir 2 tahun. Awalnya pakai nama saya, terus semenjak pertengahan tahun kemarin, 2022, saya lupa bulannya apa, Bos Niko yang lebih ingat, saya pinjam namanya Bos Niko untuk semua dana di akun saya ini pindah ke namanya Bos Niko. Jadi itu yang kita lakukan sampai hari ini. Jadi selama hampir 2 tahun, bukan 3 tahun ya, hampir 2 tahun, satu ternak akun yang kita mulai tadi, meskipun ada tambahan akun kedua dan akun keempat, itu udah jadi 7 akun. Artinya profitnya udah 200% lebih. Dan itu sudah ada di withdraw dan kita bagikan. Ingat, profit 100% tidak ada yang saya nikmatin atau tim NS ambil. 100% profit untuk diberikan ke mereka yang membutuhkan. Untuk charity. Benar-benar pure untuk charity. Tapi untuk memanage akun ini, biaya operasionalnya, kan ada Bos Niko, tim yang pantau, ada VPS dan lain-lain. Itu sepenuhnya saya pribadi yang tanggung. Gitu ya. Jadi ini salah satu project yang bisa teman-teman contoh, bisa teman-teman nikmatin juga, dan kita live-kan di YouTube. Jadi ini pure live di YouTube juga, 7-7-nya berganti setiap 1 jam dari MT41 ke MT4 lainnya. Posisi di kota apa? Ya, tim NS, timnya itu di kota Solo, jayanya di kota Surabaya. Jadi saya itu nomaden, teman-teman. Karena salah satu mimpi saya dulu, bisa trading kapanpun dan dimanapun itu terkabul di 2022. Saya terdampar di Surabaya dan someday mungkin akan lompat-lompat ke entah Bali, entah Jakarta, entah mungkin ke Jepang. Ya, kalau ke Jepang agak jauh banget, ribet nanti pulangnya. Gitu, teman-teman semua. Oke. NFP-nya jam 8.30 ya. Kita masih punya waktu 20 menit, maka kita mulai masuk ke MetaTrader. Kita seperti biasa, kita di XAU. XAU itu pair emas. Pair emas. Nah, kalau kita gambar sedikit, ya gambar kan boleh sedikit, boleh banyak. Kalau kita gambar sedikit nih, di kondisi seperti ini, kita hilangin dulu yang nggak penting, biar nggak bingung.
anu aja, kita pakai cat bersih baru aja ya. Biar teman-teman belajar malam hari ini, biar ilmunya makin banyak, makin pinter. Yang tampan bukan cuma rupanya saja, tapi otaknya juga tampan. Nah, kalau dari kacamata saya bisa bilang gitu karena saya pakai kacamata ini. Kalau dari sudut pandang kacamata saya, sekilas ini saya melihat penampakan ya, ngeri-ngeri sedap penampakan, bercanda teman-teman. Ini kayak yang kita kenal dengan sebutan apa bisa jawab? Ayo, siapa bisa jawab? Paling cepat bisa jawab. Ini pattern apa teman-teman semua? Ayo, tidur. Harus sering-sering nonton live stream biar tahu. Ascending triangle, jawaban kurang tepat. Ayo yang lain. Falling wedge, jawaban kurang tepat juga. Rising Hampir wedge, mendekati. Apa? Rising wedge. Rising wedge. Oke, ini jawaban paling cepat. Chat, jawaban paling cepat siapa ini? Takutnya salah ini. Yang lengkap loh ya, rising wedge. Yang lengkap dan tidak typo. Nah, yang lengkap dan tidak typo. Siapa yang paling cepat ini? Kalau di tempat Ya, saya ada Bos Yuda itu, Bos Argo, kalau di tempat saya. Di tempat saya ada Bos Yuda. Oke, catat Bos Ade, nanti transfer Rp100.000 buat Bos Yuda. Lumayan kita traktir malam hari ini. Wih, baru mulai openingnya udah kayak gini. Yang lain, jawaban rising wedge bener, mantap. Kalian udah menguasai pattern tentang rising wedge. Yang lain yang belum tahu, inilah penampakan rising wedge. Kalau saya jelasin dikit ya, saya akan orek-orek gambarnya ini. Bos Yuda, selamat. Nah, ini naik, turun, naik, turun, naik. Dengan sudut yang makin mengecil, mengerucut, tapi dia naik. Jadi mengerucut. Kemiringannya beda. Itu. Jadi yang sudut yang atas ini semakin naik, yang ini juga naik, tapi seperti ini. Kalau rata sejajar seperti ini flag pattern, ya. Kalau ini flag apa? Ini pattern yang board gitu, yang Bos Ade sering nyebut growth, menyebar, melebar. Nah, kalau yang mengerucut gini, ini wedge tipe rising. Kalau naik itu rising, kalau yang turun seperti ini itu falling, ya. Kalau yang turun seperti ini itu falling wedge. Ya, turun. Misalnya ini set, ya, itu namanya falling wedge. Nah, itu sedikit education. Maka kalau ini falling wedge ini memang terbentuk dengan cantik, ya, pergerakannya arahnya akan kemana? Nah, ini bosnya ada yang bilang korban binary option. Nggak apa-apa, dulu menjadi korban, ke depan menjadi epic comeback. Tapi bukan dengan binary option juga loh ya. Kalau epic comeback dengan binary option ya jadi afiliator, nggak boleh. Nakal itu namanya, nggak boleh. Not good. Kita real trading aja. Nah, pergerakannya turun, benar, yang jawab atas kurang tepat. Tapi next try, nggak apa-apa, karena teman-teman akan semakin paham ke depannya. Ya, jadi pergerakan rising wedge tadi ini, kalau sesuai chart pattern, dia akan turun. Gitu. Entah apapun awalnya arahnya dari atas atau dari bawah, jadi uptrend ataupun dia downtrend, ketika membentuk rising wedge dan itu terbentuk sempurna, artinya dia akan break bawah. Kalau dia terbentuknya sempurna, alias tidak terbentuk sempurna, dia akan bergerak ke atas. Ini namanya pattern gagal. Ya, patternnya gagal terbentuk file. Nah, apakah mungkin terjadi? Semua hal bisa terjadi di market. Namanya berlaku hukum probability atau probabilitas. Ya, probability law. Itu. Nah, karena ini patternnya adalah rising wedge, maka malam hari ini kita akan sedikit berbeda. Kita akan ciptakan sesuatu yang different, berbeda. Yaitu, kita akan buy ketika pattern ini break resistant. Kita akan memanfaatkan hal yang sama seperti biasa, tapi nggak horizontal.
Kalau nanti mau horizontal ya bisa kita letakkan agak di atas sedikit, misalkan seperti ini. Tapi kita akan sell ketika dia break break support dari rising wedge-nya, yaitu ini. Ya, garis yang bawah ini. Kalau dia break, kita bisa nge-sell. Tadi benar kalau sell, kalau break bawah, ya kita bisa nge-sell karena rising wedge akan bergerak turun. Artinya pattern ini disempurnakan oleh fundamental news atau kalender ekonomi. Saya minum dulu. Maka malam hari ini kita akan trading gold XAU/USD ya, dengan pattern rising wedge dan dengan NFP, non-farm payroll news, high impact news ya. Kenapa high impact news? Karena dia memberikan impact yang cukup besar. Tapi nggak mesti, kadang sifatnya tidak long term, cuma short term aja. Apa itu short term? Ya hanya sesaat aja, mungkin 1-2 jam. Setelah itu ya kembali ke pergerakan normalnya. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan menurut saya soal news, karena news itu ya pergerakannya tidak yang terlalu fantastis. Yang fantastis adalah kalau misalkan terjadi Brexit, terjadi misalkan suku bunga berubah, naik, turun, terus pidato, itu kadang yang lebih berpengaruh. Gitu guys, teman-teman semua. Suaranya nggak kedengaran, nah itu join audionya dulu tuh. Ya, saya rasa teman-teman yang lain kedengaran semua. Terbukti tadi ada yang dapat 100.000 kan, berarti ada yang denger tuh. Tuh, oke. Apakah ke 800? Nah, ini ada pertanyaan, apakah ke 800? Yang jelas, kalau dia turun ya minimal kejar support-supportnya dulu. Mungkin support pertama di sini, support keduanya. Kalau support kedua ini saya menarik dengan tarik garis nih antara support dengan support ini, swing low dengan swing low ini kita hubungkan ya. Break nanti support pertamanya ini, support keduanya ini. Kalau resisten kita bicara resisten ya, mungkin resisten pertamanya saya ini support become resisten ini kita bisa jadikan acuan resisten pertama. Terus bisa resisten keduanya di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat harga gold ini turun, koreksi dan lanjut turun, tapi ini koreksi lagi. Nah, ini cukup bisa dilihat kalau dia ini sedikit di time frame besar nih ya, di time frame besar ini. Nah, pergerakannya sedikit mengecil nih range-nya, sedikit sideways di time frame besar. Nah, ini. Ya, sambil kita pantau. Intinya pergerakan harga dari waktu ke waktu, time by time, itu selalu membentuk pola-pola yang berulang ya. Salah satu hal yang kita pelajari dari market adalah harga selalu bergerak dalam pola dan pola selalu terulang kembali. Tinggal kita menghafalkan pola-pola itu agar analisa kita semakin akurat. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Wah, ini viewer pecah 100 yuk, first time 97. Ini kalau tembus 100 lebih ya. Nanti profit kalau profit NFP-nya saya bagiin ke kalian semua, profit NFP-nya. Dan mungkin kalau semakin mantap ini nanti sedikit ini all in untuk semesta. Tapi nggak full lot ya, kita nggak mengajarkan untuk berjudi di market. Tapi sepertinya Zoom kita ini limitnya 100 peserta ini, belum yang enterprise. Mungkin yang next kita akan berpindah ke enterprise. Sesuai dengan kebutuhan sih. Sesuai dengan kebutuhan. 98, kurang 2 lagi. Keren kalian semua. 10 menit lagi ya, 10 menit lagi. Seperti biasa, ritual kita mulai pasang ini. Limit order, pending order. Buy stop dan sell stop. Buy stopnya kita pasang di atas, kita pakai 0,1 lot. Sell stopnya kita pasang di bawah.
Live Trade NFP rame ya, kita pasangnya di sini aja nih. Kita pasangnya agak turun dikit sama agak naik dikit, menghindari harga melonjak duluan terus menjilat TPSL kita. Mungkin agak sinilah ya. Nah, saya mau coba agak seru nih. 100 partisipan, keren. Saya mau coba agak seru nih. Coba kita iseng ya, karena ini akun iseng-iseng kita. Jadi don't worry, be happy. Kita coba iseng, kita coba pasang beberapa pending order nih. Kan biasanya kalau searah gitu kan, kita coba pasang beberapa pending order. Kita sebut ini sebagai leveling. Ini yang dinamakan dengan averaging apa? Down atau averaging up? Averaging down atau averaging up? Ayo, yang tahukah teman-teman semua? Averaging up. Pending ordernya tidak perlu dicatat karena ini iseng-iseng kita, nanti nggak member yang di grup bingung. Ini Bos Narko tumben opennya 3 posisi. Tapi kita iseng-iseng aja. Namanya percobaan kan nggak ada yang masalah. Averaging down, averaging up. Nah, Bos, ada apa enggak ini? Averaging apa ini? Ayo. Sebenarnya untuk nama itu ada banyak sih, Bos Narko. Ada banyak ya. Ada banyak, kadang beda penyebutan juga. Jadi ada yang averagingnya searah tren itu disebut, saya agak lupa ya, ada namanya averaging piramid, ada namanya, karena ini lotnya sama itu ada lagi namanya beda lah, itu saya nggak hafal persis nama-namanya karena ada banyak jenis dan ada banyak versi juga untuk penyebutan salah satu jenis averaging yang sama gitu. Oke, siap. Nah, itu sharingnya dari Bos Ade. Jadi entah apapun yang namanya, loh kok Bos Narko malah entah apapun yang namanya. Loh, saya nggak hafal guys, makanya saya tanya tadi. Ya kan ini namanya iseng-iseng, coba-coba ya, nggak masalah. Jadi kalau profit ya profitnya buat teman-teman, kalau loss ya udah, ini akun memang diperuntukkan untuk itu. Ya, mantap ya. Oke, nggak afdol kalau kita nggak cek yang namanya kalender ekonominya. Nah, nggak afdol kita nggak cek itu. Nah, jadi kita sambil cek kalender ekonominya. Yang belum gabung grup, segera gabung. Something big happen, bisa terjadi nanti. Ya, silakan gabung, manfaatkan, kan share seperti ini. Nah, biar kelihatan. Kita cek. Oke, ini udah high impact news yang kita filter. Nah, ini mendekati detik-detik ya, detik-detik. Detailnya, ayo. Detailnya tadi udah dicatat belum ya? Ya, detailnya. Nih, detailnya. Kok belum dicatat? Belum nyatat, tolong. Tim siapa bantu catat. Nih, besel yang pertama yang ini. Yang ini atas sendirian by order nih. Yang dicatat yang pertama aja ya, Bos Narko ya? Ya, yang pertama aja, yang paling deket. Oke, siap. Mengingatkan nih, broker HFM ya, broker yang saya gunakan sekarang lagi ngadain spesial promo Ramadan, itu hadiahnya 20 tiket umroh plus hotel bintang 5 dan sangunya, kalau nggak salah baca itu, saya agak lupa. Tapi yang jelas hotel bintang 5 dan tiket umroh gratis. Terus plus ada $1.000 untuk 50 pemenang. Total hadiah itu sekitar $100.000 atau 1,5 miliar yang diperbutkan 70 orang.
Dan lucky draw yang sebelumnya, ya, promo yang sebelumnya, undernya NS kita ini ada 3 pemenang yang salah satunya itu mendapatkan $2.500. Itu keren banget. Dikira penipuan, pas ditelepon di info ada dia, katanya nggak mau. Terus setelah konfirmasi ke tim NS, terus pihak AFM juga nginfoin kalau ini membernya ini memang menang gitu kan. Kita info bosnya memang menang, akhirnya hadiahnya diterima. Kita bantu validasi. Nah, teman-teman semua jangan melewatkan kesempatan itu, karena cukup dengan $300 dan trading 2 lot, kalian bisa dapat 1 kupon. Ya, 1 kupon. Kalau tradingnya 4 lot ya 2 kupon, tradingnya 10 lot 5 kupon. Nah, jadi manfaatkan aja dan let it flow. Itu diundi sampai bulan April kalau nggak salah, itu kan masih waktunya panjang. Tuh. Udah dicatat kah? Jadi mau tanya, itu untuk TPSL-nya memang dikosongkan atau bagaimana? TPSL-nya masih belum diisi. Oke. TPSL-nya masih belum diisi. Kemungkinan kita isi di sini aja 1816 untuk yang ini, untuk yang selnya 1816. Ini untuk sel TP-nya yang sel. Nah, enaknya kita pakai HP itu kayak gini nih, tinggal klik. Kalau pakai PC, pakai HP kan nggak fleksibel ini. Kalau yang ini TP-nya karena ada resisten, TP-nya saya anjurkan di 1850-an lah, 1850 itu enough lah, yang buy-nya 850. Siapa tahu market naik kan? Kita kan nggak tahu. Nah, itu market udah mulai sedikit liar. Ya, nanti kalau misalkan ada tanda-tanda dia turunnya cukup signifikan, kita akan sell. Akan terbuka order sell kita. Nah, ini mulai kelihatan turun ini. Kalau supportnya break, ya ini jadi double top mini. Ya. Ini tak topor bawa. Tidak di tas. Ternyata dari tadi itu kurang asupan nikotin. Makanya kok kayak ada yang aneh gitu. Ada yang kurang. 1 menit lagi, ya, detik nih. Terima kasih. Bos Arko mau tanya lagi nih. Untuk SL-nya yang buy stop itu berarti di harga sell stop-nya ya? Ya, SL-nya di harga lawannya seperti biasa. Saya akan close yang nanti tersentuh. Misalkan kita tersentuh sell stop-nya, buy stop-nya kita tutup seperti biasa. Tertentu buy stop-nya, sell stop-nya kita tutup. Kurang berapa detik lagi ini teman-teman semua? Ya, kurang 1 menit ini, tapi nggak genap 1 menit ini, kurang detik-detik harga akan liar seperti biasanya, akan volatile bahasa gaulnya. Nah, itu mulai keluar tuh. Harga tertarik ke atas. Mendekati salah satu order ya. Oh, salah satu order udah ke eksekusi yang buy stop-nya. Cuman harga belum bergerak jauh naik. Kita diamkan dulu. Ini bid axe-nya nggak muncul, saya akan keluarin axe lainnya. Nah, itu axe lainnya. Nah, tertarik ke atas, saya akan tutup yang sell stop-nya, teman-teman. Saya akan tutup sell stop-nya, udah tertutup sell stop-nya, harga tertarik ke atas. Biarin running dulu. Kita akan melihat bagaimana harga ini bergerak. Ya, kita pasang stop loss, jangan lupa. Stop loss-nya kita letakkan di sini. Ini aku iseng-iseng aja, kita pasang stop loss-nya di sini. Harga biar naik dulu,
pergerakannya kurang ini ya guys, kurang kuda jingkrak ya, kurang Mustang gitu loh, kurang Ferrari banget. Kalau dia lompat kurang high. Tapi nggak apa-apa, kita tungguin kan, kita manusia sabar dan disiplin kan. Trader itu manusia paling sabar di dunia. Jadi kalau kita ngeliat floating ya udah sabar aja. Tuh, yang penting kita sesuai trading plan. Kalau kita nggak punya trading plan ya itu yang berbahaya. Tuh. Udah lewat 2 menit tapi harganya tidak terlalu oke. Gimana nih Bos Ade nih? Menurut Bos Ade gimana? Kita ke time frame lebih kecil nih. Kita lihat nih M5 lah. Kan teman-teman kadang sering ini kan. Lihat time frame kecil kalau kayak gini nih. Kalau menurut saya, sorry, kameranya bug ya, error. Kalau menurut saya jangka panjang sih masih ada kemungkinan untuk naik cukup jauh Bos Arko. Cuman untuk peluang hariannya kondisi saat ini belum ada gambaran yang cukup bagus sih. Karena cenderung sideways ya dia ya. Apalagi NFT ada kayak lonjakan harga ya. Kita harus lebih care aja dengan pergerakan harganya. Nah, harganya masih di situ-situ aja ya, nggak terlalu kuat. Kadang lewat 5 menit, 10 menit harga bisa bergerak cukup volatile. Apakah harga akan menyentuh stop loss? Kalau kena stop loss pun ya nothing to lose. Kalau kena stop loss pun kita nothing to lose. Tapi kalau kena stop loss ini pattern gagal karena ada ekor di atas, jadi menjadi flag pattern ini. Ya, jadi pattern ini menurut saya sudah tidak valid karena dia break resistennya, bukan break supportnya. Itu 1844, kalau break 1844 apakah bisa bull ya? Kalau 1844 udah naik sih. Ya. Pergerakannya kurang jamu ini. Mungkin menurut saya market lebih interest terhadap suku bunga rilis ditingkatkannya suku bunga Amerika. Mungkin market lebih excited terhadap itu ya daripada nungguin non-farm payroll. Nah, non-farm payroll lagi kurang menarik itu mungkin. Kameranya Bos Ade itu error perlu diberikan kamera yang baru itu Bos Niko itu. Bos Arko, sepertinya karena saya sambil backtest jadi agak berat ya. Biasanya errornya itu kalau kerja PC-nya lagi agak berat. Itu. Oh, I see. Siap. Nah, berarti itu perlu PC baru Bos Arko. Wah, ya itu. PC atau RAM-nya aja, jangan PC-nya yang diganti itu. PC sebelahnya kosong, bisa dipakai itu. NFP atau CPI yang efeknya lebih besar di market. Nggak pasti, Bos. Kadang variatif. Itu. Wow, PC baru buat Bos Ade. Go. Banyak yang mendukung. Pas 100 partisipan. Ya karena kena limit, Bos. Karena Zoom meeting kita nggak bisa lebih dari 100 orang. Jadi udah terbatas. Nanti someday kita upgrade lah. NFT kali ini kurang bergairah marketnya. Mau kita biarin aja atau mau kita hold? Karena ini akun kita bersama, yang saya modalin akunnya, tapi profitnya untuk bersama-sama. Kita serahkan ke teman-teman untuk yang voting. Mau di hold atau mau di close? Pertanyaan belum selesai udah dijawab hold. Ya ini saya sukanya teman-teman kita semua ini untuk masalah percuanan tidak pernah takut untuk mengambil keputusan resiko lebih gede. Ya iyalah, modalnya bukan modal masing-masing gitu. Lebih enak trading pattern. Ya, saya setuju kalau kita trading pattern itu lebih
lebih benar-benar akurasi analisa kita diuji ya. Beda kalau ini kan kita pasang jebakan Batman istilahnya. Wah ini jelas close. All in untuk semesta. Kalau saya sih pribadi close ya. Saya pribadi close karena apa? Ya kita tetap mengajarkan untuk trading itu harus berdasarkan analisa. Jangan pure spekulasi. Ini kan spekulasi ini. Jangan pure spekulasi. Itu. Jelas close. Oke, ada sependapat. Oke, kita tunggu sampai jam 20.45 sambil kita menunggu siapa nih mau ternak akun. Ya, saya mau kasih promo nih ternak akun nih. Siapa yang mau ternak akun? Ya, nanti kita cut jam 20.45, kita tunggu. Kalau dia nggak naik-naik, kita cut apapun resiko kondisinya. Siapa yang mau ternak akun, saya kasih spesial promo malam hari ini, yaitu ekstra tambahan 1 bulan. Ya, jadi kalau teman-teman beli misalkan, saya revisi, tidak 1 bulan tapi ekstra tambahan 2 bulan. Jadi kalau teman-teman beli EA ternak akun ini, nggak cuma ternak akun, beli 1 pun kita kasih ekstra. Misalkan beli 6 bulan, maka teman-teman akan dapat 8 bulan. Beli setahun, maka akan dapat 12 bulan plus 2 bulan, artinya dapat 14 bulan. Kalau beli misalkan 2 tahun, ya berarti 24 bulan plus 2 bulan, 26 bulan. Itu lumayan itu. Dan plus diskon 5%. Ya, jadi diskon 5%, plus ekstra 2 bulan, plus yang depositnya minimal $1.000, kita kasih kaos NS gratis dan dompet NS gratis. Kaos dan dompet gratis, banyak kulit. Kalau nggak salah bahannya kulit. Saya lupa. Itu card wallet bahan premium ya. Marketnya kurang panas ini. Padahal hasilnya sih bagus, lebih bagus dari forecast, tapi lebih rendah dari previousnya. Jadi actualnya ini lebih bagus dari forecast, tapi lebih rendah dari previous. Efeknya apa? Market tidak terlalu bergerak signifikan. Itu teman-teman semua. Ini ada yang ngomong nih, close kalau udah profit. BP sih Mas Yan, close aja ya. Marketnya kurang excited, kita close aja lah. Gak apa-apa nambah-nambah dikit. Tapi profitnya kecil, tapi nggak masalah daripada minus. Yang penting hijau. Close. Teman-teman semua silahkan close. Malam hari ini marketnya kurang liar, jadi kita hindari kerugian yang tidak bisa kita analisa. Yang penting nggak minus. Oke. Love you all. Thank you semua. Coba lagi bulan depan. Oke. Tapi menunggu bulan depan kita selalu ada live trade setiap Senin, Rabu, Jumat yang dibawakan oleh saya dan didampingi oleh teman-teman yang keren-keren dari tim NSFX. Adeli.cta dan Niko OTW.cta ya, OTW. Ayo Bos Niko, kejar Bos Niko. Masa tidak punya ini validasi eksternal. Beli Honda Jazz-nya nanti aja, yang terbaru rilis kapan? Oke, saya tanya ke tim, ayo tim, kasih saya deadline. Masa revisi nggak selesai? Kasih saya deadline tim NS yang kece, badai. Terbaru kira-kira rilis kapan? Ya, mundur terus. Kemarin ada teknis. Iya, kemarin harusnya itu keluar Februari. Ternyata setelah di backtest terakhir itu ada sedikit teknis error. Dan ketika teknis itu diperbaiki, hasilnya mempengaruhi semua backtest yang terjadi. Akhirnya apa? Backtest pulang, Bosi. Kita nggak mau detail seperti itu menjadi kacau. Jadi kita sempurnakan lagi backtestnya. Agar apa? Agar nanti menu yang dihidangkan itu benar-benar taste-nya itu enak. Kenapa begitu? Ya kalau misalkan nih salah resep, awalnya dikira enak, terus ternyata salah formula. Setelah formula diperbaiki ternyata minus. Tetap kita kasihin, itu kan kita ya nggak baik. Kita nggak mau seperti itu. NS itu mempertahankan kualitas, bukan cuma kuantitas. Kayak gitu. Ya. Jadi yang nunggu ya baru, sabar bro, habis di close ternyata naik. Ya begitulah, nggak apa-apa. Kadang apa yang tidak diperkirakan itu terjadi 2 kali ya. Saya ingat kondisi seperti ini 3 kali.
Sini yang dulu salah lot sama sempat sekali lagi tangan itu. Kalau nggak salah setelah close dia terbang, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman ada yang belum close ya silahkan dinikmatin profitnya OTWTP. Tapi kalau saya mempertahankan untuk tidak minus semakin terlalu banyak. Itu. Jadi market sesuai analisa tapi kita udah exit duluan. Ya, setidaknya tidak minus. Ada yang mau ditambahkan lagi teman-teman yang lain, Bos Ade, Bos Niko? Kalau dari saya udah cukup sih Bos Arko. Mungkin update untuk setup EA switching-nya ya. Gimana switching-nya ya? Tadi nge-lag. Oh, tadi nge-lag ya. Mungkin update aja info untuk EA switching-nya itu sudah masuk tahap backtest lagi kan, dan kemarin sih udah nemu setup yang bisa survive, cuman ini lagi memaksimalkan dari segi profit sama floating drawdown-nya, seperti itu sih. Drawdown-nya biar tambah kecil, profitnya biar tambah besar gitu. Oke, siap, mantap. Drawdown-nya biar tambah kecil, profitnya biar tambah besar. Itulah yang teman-teman semua suka. Ya, sambil kita cek-cek market lah, siapa tahu ada peluang. Nah ini falling wedge ya, karena miring ini dan dia break resisten. Ini kalau mau nge-buy bagus nih. Kalau mau nge-buy ya, kita bisa ukur TP-nya nanti dari sini ke sini. Swing low to swing high, TP-nya di sini kalau mau nge-buy. Ini tapi daily nih, ini daily. Nah, kalau misalkan ini kan overbought nih, mungkin tips dari saya buat teman-teman ini catat pairnya GBP CAD, tunggu turun dulu untuk kita nge-buy. Ya, tunggu koreksi terlebih dahulu. Nanti ketika dia di support, teman-teman silahkan nge-buy karena kondisi saat ini dia overbought. Overbought ini kurang good kalau kita entry. Nah, jadi tunggu dulu, begitu nanti harga turun. Nah, silahkan untuk kita masuk tuh untuk kita nge-buy. Ini GBP CAD, Great British Pound Sterling ya, Great Britain Pound Sterling dan Canadian Dollar, GBP CAD, Britania Raya, Inggris. Nah ini head and shoulder kita yang udah mendekati TP, ini ada pembalikan arah sedikit, ya. Ini terus pair lain, XAO tadi ternyata lanjut naik ya. Nah ini resisten ini kalau break ya kemungkinan gerakan naiknya bisa cukup signifikan ini. Targetnya tadi kalau kita gambarnya yang ini ya, dia ngejar ke resisten yang ini. Nah, hampir TP itu guys. Nah, ini apa ini? Ini pair GBP JPY ya. Pair GBP JPY. RGBP JPY kurang oke juga ini rising wedge juga, dia turun naik terus dia bentuk dia drop lagi. Kalau di time frame daily ini membentuk double top raksasa ya, double top gede ini kalau di daily. Dia break supportnya dan dia terjun bebas. Nah, ini target penguatannya kalau kita ukur dengan Fibonacci ya, ini ke 1618 ini. Yang 1618 itu di sini 0,91-an lah. Gerakan ini USD CHF, US dollar versus Confederation Helvetica, itu mata uang Swiss franc ya, mata uang Swiss itu franc. Ini triangle mendekati descending triangle, tapi dia break low dan dia balik lagi naik ya. Terus justru kalau ya, nariknya ini kurang cantik juga, nggak usah dilihat dulu. Next pair JPY ini favorit banyak orang, tertahan di MA 200 time frame daily ya. Nah, kalau analisa dikit coba kita tarik garis, apakah menemukan peluang pola yang cantik, kita lihat.
Oke, tidak. Bagi time frame lebih kecil, H4. Kita koneksikan. Ya, apakah ada pattern-pattern lain yang terbentuk? Kita coba lihat. Kurang cantik juga. Dan next pair line. Audience D, rising wedge, break dan menuju target TP ya, mantul juga. Ini keren ini di daily. Ini analisa yang awalnya inverted head and shoulder gagal terbentuk jadi rising wedge. Nah ini udah down TP, take profit juga. Nah ini AUDCAD nih, AUDCAD kalau dia break resistennya ini kemungkinan kuat naik cukup tinggi karena ini membentuk falling wedge di area support. Dia tertahan di area support guys. Nah ini bisa dipantau kalau teman-teman suka positioning trading di time frame besar, long term, ini bisa jadi pertimbangan yang cukup baik. Itu switching atau martingale-nya ada pertanyaan. Yang EA baru nanti sistemnya switching gitu. Ngejar resisten D1 Fibo XAU. Resisten D1 Fibo di daily yang mana ini? Ini kah? Kan? Atau yang ini? Kan juga daily. GJ bagaimana? Yang nggak ikut Zoom malah profit. Oh iya ya, yang nggak ikut Zoom nggak ada info close ya? Sudah saya info Bos Nako, tapi karena ada selang waktu beberapa menit mungkin dapat harga yang lebih tinggi ya. Plusnya profitnya lebih, ya cuannya lebih besar dikit. Oh iya, yang ikut Zoom malah cuan. Keren sih, tidak apa-apa ya apa-apa. Jadi loh, kadang ada yang jadi kegalauan tuh ketika tidak langsung lompat harganya, apakah kita mau buy ya exit terlebih dahulu atau kita mau hold. Tadi kan saya lempar pertanyaan ke teman-teman nih, mau hold atau mau wait and see sampai TP. Tapi ya jangan disesali kalau udah close duluan, ya udah nggak masalah, artinya kan kita masih ada peluang lain. Dan akun kita ini kan juga profitnya dari live trade aja udah jos gandos nih, tuh 76%. Kemarin sempat 90% ya, cuman tangan ini sedikit nakal, maafkan saya, open karena lihat peluang bagus tapi tidak saat live trade. Mungkin kurang vibrasi positif dari teman-teman yang lain, jadi profitnya kurang maksimal. Nah, yang penting nggak minus, nggak apa-apa. GJ tadi ada yang tanya, GJ, maaf kelewatan. GJ, kita lihat GBP, GPY. GBP, GPY. Ya, bahasa Jawanya GBP, JPY. GBP, GPY. Kalau saya lihat sekilas, ya, sering kali lihat sekilas, saya seperti menemukan sebuah falling wedge yang berhasil tertembus. Nah, saya seperti menemukan sebuah falling wedge yang berhasil tertembus. Ini harga naik. Meskipun kemarin sih sempat lihat ini, cuman saya kurang sukanya apa? Trading pakai suka nggak suka? Iya dong, namanya trading kan skill analisa. Nah ini loh, dia membentuk yang tengah ini sideways ya, sideways. Tahu sideways? Dia bergerak rata. Nah ini mau saya jadikan acuan, itu pas kondisi seperti ini kurang cakep. Tapi begitu harga udah turun di bawah-bawah ini, oke sih menurut saya. Ya, kita jadikan acuan pantulan. Misalkan di sini pun ya ini oke. Nah, tuh teman-teman. Jadi harga udah break, dia naik atas. Mungkin tunggu koreksi untuk kita nge-buy lagi juga bisa. Itu. Nah, ini ada sharing dari Bos RB. Berbagi pengalaman saja biar teman-teman tahu juga. Pertama kali WD di HFM, cepet banget, nggak sampai 5 menit sudah masuk rekening. Keren banget.
saya ngucapin juga congratulations karena banyak banget member NSFX yang bisa ngerasain withdraw pertama setelah gabung di NS. Entah itu EA ataupun trading manual. Merasakan yang namanya withdraw pertama. Kenapa? Di sini kita memberikan mindset trading yang benar. Nggak tahu mungkin sebelumnya trading itu ngasal. Tidak didasarkan analisa yang benar. Tidak mengatur lot dengan benar, tidak pakai 0,01 per 100 dolar, tapi mungkin 100 dolar pakai satu lot. Yaitu ngawur. Kalau profit gede, kalau minus ya habis. Rata-rata profit gede. Karena merasa confidence-nya berlebihan, percaya dirinya berlebihan, entry lagi lot banyak, akhirnya yang awalnya profit, habis semua profit plus modalnya. Tapi di NS, kita ngajarin teman-teman untuk berpikir lebih sehat. Dan banyak banget yang ngerasain withdraw pertama. Ya, nggak tahu. Setelah gabung NS yang merasakan withdraw pertama udah berapa ratus atau berapa ribu orang, saya nggak tahu, nggak kehitung. Saya berani ngomong termasuk bos Ade, termasuk bos Niko. Ya kan mereka kenal di awal, juga kenal di NS, tapi mereka bisa ngerasain withdraw pertama. Nah, teman-teman yang lain boleh nih, sharing-sharing testimonial nih, biar teman-teman yang masih ragu itu semakin valid. Yang mungkin ngerasain withdraw pertamanya setelah join NSFX. Ada bos Adelia juga, nggak tahu malam ini hadir atau mungkin lagi sibuk ya. Oh ada bos Adelia nih, saya ceknya ada. Selamat malam bos Adelia. Saya lama nggak mampir ke Semarang, belum sempat dari dulu. Euro CAD mantul dari resisten. Tadi sempat buka enggak nih Euro CAD nih? Euro CAD coba ya, Euro CAD mana Euro CAD? Di sini ada enggak nih? Belum ada nih. Kita tambahkan dulu dari sini. Euro CAD. Saya itu mau bikin kelas berbayar habis ini ya, kelas berbayar ini sharing ya, sharing. Yang bayarnya kalau sudah profit loh, gila kan? Ya, kelas berbayar yang bayarnya kalau sudah opit, beda dari yang beda. Beda dari yang beda, kan keren. Malam bos saya hadir, malam bos Adelia, gimana kabarnya, sehat-sehat selalu kan? Bos Serbi ini sharing nih, jujur di NSFX mengasah yang namanya pakai FIBO. Awalnya ragu kalau pakai FIBO. Mantap. Ini kalau saya lihat sekilas ya. Ini teman-teman, kalau teman-teman lihat ini menyerupai big head and shoulder di time frame weekly. Tapi kan ini time frame weekly nih. Ya, kita lihat ini aja. Kalau dari saya untuk teman-teman, patokannya ini aja. Ya. Kalau dia break dan dia bergerak agak di atas, silahkan bisa buy. Nanti kalau cari target penguatannya di mana, tadi pakai FIBO juga bisa. Ya, TP-nya nanti bisa di sini. Nah, tinggal kita cari ini stop loss-nya biar nggak terlalu dekat. Mungkin stop loss-nya nanti kita bisa turun di time frame kecil. Nah, stop loss-nya mungkin bisa kita taruh di sini, swing low sebelumnya aja. Nah, jadi nanti RR kita bagus. Nah, ini nanti analisanya kayak gini. Kalau break, TP-nya sini, stop loss-nya sini. Sambil dilihat apakah membentuk pattern koreksi atau enggak. Oh iya, ini hari Jumat. Yang belum withdraw, silakan withdraw, nikmatin profitnya. Weekend usahakan untuk istirahat. Nggak usah terlalu melihat market. Tim NS juga istirahat. Tim trading kita juga nggak terlalu mantengin market. Agar apa? Agar ketika nanti besok Senin, pikiran kita fresh lagi dan kita bisa pantau market itu lebih maksimal. Itu udah saya terapin
udah dari awal-awal belajar trading, mungkin 2 tahun awal belajar trading, mulai udah sehat nih, tidak terlalu gila melihat market setiap hari ya. Saya mulai mengatur untuk tidak setiap hari itu bertemu dengan chart. Tujuannya apa? Otak ini nggak boleh terlalu terkontaminasi, harus ada waktunya kita ibaratnya kalau di market kayak distribusinya lah. Jadi setelah kita pakai otak kita ini semaksimal mungkin, harus ada kalanya kita rest dulu, kita istirahat dulu. Masih ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu yang marketnya masih open, Sabtu pagi, Sabtu sore dah tutup. Ya, masih ada kesempatan saat market open untuk analisa. Selebihnya marketnya nggak kemana-mana juga, ngapain kita pantengin chart terus. Istirahat lah. Toh market ketika open pun geraknya juga nggak langsung liar, geraknya pelan-pelan. Apa yang perlu ditakutkan? Takut ketinggalan harga itu, takut ketinggalan harga seperti apa, kan nggak perlu seperti itu. Ini ada pertanyaan nih, ajarin bose, kalau saya ada posisi yang floating, baik profit maupun loss. Saya sering pantengin sampai subuh. Sebetulnya set and forget itu udah bagus. Kayak contoh lah, akun Charity ini kan menerapkan set and forget. Setnya ketika live trade, setelah itu forget. Nanti mau setelah nggak live trade, dia kondisinya minus, TP atau stop loss kan, selama tidak ada analisa update-nya dari tim, saya biarin itu floating aja. Jadi set and forget itu perlu dicontoh. Terus juga jangan terlalu sering liatin yang di layar, itu juga bikin jantung kita nggak santai. Itu. Nah, itu bos RP kirimin tuh resisten daily itu XAU. Ya, ini analisanya dari sini ya. Daily dari sini. Oh, kejar ini ya, kejar resisten yang ini, resisten 23,6 maksudnya. Oke. Terus ini dari bos Kimi minta update untuk outlook UJ. UJ tadi sudah saya bahas belum sih, kok saya lupa. UJ masih sideways bos, di time frame daily dia masih sideways di range ini. Dia naik tapi pelan-pelan. Kalau dari saya sih masih pantau ya, karena dia masih bergeraknya tidak terlalu, pantau dulu, UJ masih pantau dulu. Yang jelas dia masih uptrend. Mungkin dia akan koreksi dulu untuk naik lebih tinggi. Ya. Karena kan kita kalau seperti bahas struktur harga, turun, naik, ya, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, ini kan udah melewati resisten terakhir nih. Nah, ini kan dia perlu turun dulu. Setidaknya tidak di bawah ini. Tuh. Udah kalau mau nge-sell jangka panjang, kalau dengan memperhatikan ini aja bisa, dengan dasar dia tidak bisa break MA 200. Tapi kan targetnya ini ya jadi pertimbangan nih. Misalkan kita tariknya dari sini, dari sinilah. Mungkin targetnya di sini 61.8 ini. Nah, di kisaran sini. Saya turun dulu baru lanjut naik. Seperti itu. 2J. UJ naik, SAU juga naik. Sayangnya UJ turun bos ini. Dari rilis NFP-nya ini kita bisa lihat UJ-nya cenderung turun. Sedangkan XAU-nya naik. Nah, kadang korelasi pun tidak terjadi selaras juga. Ya. Seperti itu. Itu teman-teman semua. Oke, jam 9 malam. Waktunya kita istirahat. Bubuk cantik. Setidaknya kita tidak minus. Yang take profit lumayan. Karena profitnya kecil, kita keep aja untuk live trade yang minggu depan. Ya. Karena profitnya kurang signifikan, kalau kita bagi kurang fair nanti. Cuma $20. Nggak nyampe tadi ya, $20 nggak nyampe kan kurang asik nih. Kita cek today.
Nah, today ini kalau dari akumulasi malah masih ada minus tadi pagi nih. Ya, profitnya kurang menarik, nggak sampai 20, $15. Jadi kurang menarik. $15 itu sekitar 200 ribuan. Kalau kita bagi untuk diperebutkan orang itu 80 ini ya, kasihan nanti yang nggak pada dapat. Tapi nggak apa-apa. Next, hari Senin kita live trade lagi. Kalau kita ada profit, kita bagi lagi nanti profitnya. Gitu, yang belum dapat alternate akun silahkan, promonya lumayan, ekstra 2 bulan plus diskon 5% plus yang depositnya $1.000 dapat kaos dan dompet. Nah itu kan menarik banget, dompet kita, kaos kita itu limited edition semua, kalau habis kita nggak perbanyak lagi, tinggal sedikit stoknya gitu. Mas Ade, Mas Niko, ada yang mau ditambahkan sebelum kita akhiri? Atau teman-teman lain ada yang mau di-sharingkan? Kalau chart kita udah cukup ya bahasnya ya, udah 1 jam lebih. Dari saya oke, besar kau sudah oke. Tidak ada yang ditambahkan. Membara malam ini, setiap hari kita membara, profit dari EA aja minggu ini udah good banget. Ya mungkin teman-teman penasaran ya, profit dari EA, saya spill dikit. Kalau kita cek hanya profit minggu ini misalkan ya, kita cek aja profit minggu ini misalkan, profit this week itu berarti tanggal 4 sampai tanggal 12. Nah ini $5 bisa buat makan. Ini kita cek kecil-kecil tapi lumayan last week. Ini $8, lumayan nyumbang profit kecil-kecil nih. This week. Nah, ini minus ini, kok ini minus ya? Ini mungkin kecampur yang agregat TP yang sebelumnya. Coba kalau kita ceknya this month aja dari awal bulan. Oh masih minus juga. Coba kita ceknya dari ini, kita cek dari 1 minggu lah sebelumnya lah. Berarti tanggal 19. $8, lumayan. Kita cek yang ini, Nesi Pro nih, kita cek dari 1 minggu ini. Oh ini belum TP karena masih floating. Ini kita cek last week profitnya. Oh, ini $19, lumayan ya. Terus ini kita cek juga profitnya 1 minggu ini. Ini tanpa ngapa-ngapain, EA-nya jalan sendiri $5. Rata-rata kasih profit minggu ini $5. Marketnya minggu ini juga tidak terlalu volatile, banyak sideways-nya. Itu Bos Ade kemarin juga saya tanya confirm ya, karena saya banyak di jalan minggu ini, habis balik dari Bali ya. Ini masih floating juga, belum TP. Ini yang gold ya, masih running ya. Kalau ini naik dia bisa kejar TP ya, profitnya lumayan teman-teman semua. Saat ini masih wait and see dulu. Gitu semuanya ya, everyone. Thank you. Salam sukses buat kalian semua. Semoga minggu-minggu depan profitnya juga membara seperti semangat kita malam hari ini. Kalau dari saya itu sih, dari teman-teman NS tadi juga sudah cukup. Saya mengucapkan terima kasih yang udah hadir, yang udah ikut live trade. Jangan lupa minggu-minggu depan dihadir terus, karena kita selalu ada yang bisa dibahas. Saya akan bawakan tema-tema seperti biasanya ya. Minggu ini temanya tidak mudah menyerah di story saya. Jadi saya menceritakan pengalaman dari awal sampai sekarang itu nggak gampang, tapi membuahkan hasil ketika kita tidak menyerah. Itu. Oke, thank you semua. Saya Narko Santoso pamit undur diri. NSFX, we trade better. Mantap. Selamat melanjutkan aktivitas.
Thank you Bos Sarko, thank you juga Bos Ade dan teman-teman semuanya. Di malam hari ini cukup meriah ya untuk live trade-nya. Selamat kembali beraktivitas. Bagi yang mau istirahat bisa istirahat. Happy weekend juga buat teman-teman. Kita ketemu lagi di hari Senin untuk live trade-nya. Oke, NSFX, we trade better. See you juga guys. Terima kasih banyak. Salam cuan.